Rahmat dan salam juga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan meneruskan kajian bulan kemarin berkenaan setelah kita menunggu mengenai orang yang tersayang dalam sakaratul maut, karena itu pasti akan terjadi kepada siapapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Dan kita juga berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami sakaratul maut. Bahkan kita juga berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu penghujung yang baik. Wafat dalam husnul khatimah adalah wafat dalam keadaan ibadah, mengingat menyebut nama Allah, serta di akhir kalamnya yang disebut adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka pada hari ini sampai menjelang isyraq kita akan membahas kewajiban ahli waris atau keluarga, anak, istri atau suami terhadap mayit. Bagaimanapun kehadiran keluarga atau orang terdekat ya dalam keadaan sakaratul maut itu sangat penting. Tetapi kan tidak semua kemudian orang itu bisa berkumpul seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang wafat dadakan, Pak. Jadi ketika lari tiba-tiba sakit dada, kemudian istirahat wafat. Artinya tidak diketahui oleh keluarganya, ataupun di kantor misalnya, ataupun di mana saja berada. Tapi ada juga yang kemudian oleh Allah diberikan kesempatan, misalnya sakit terlebih dahulu, Pak. Dia sakit ya, sehingga ketika sakit itu sempat mengumpulkan keluarga, sempat meminta maaf, saling melepaskan dosa ya, saling meminta maaf karena tidak tahu. Nah, tetapi tentu itu semua kita tidak bisa menjamin ya, apakah kita sempat mengumpulkan keluarga kita ataupun sahabat kita lalu saling memohon maaf, ataukah tiba-tiba dan sebagainya. Tidak ada yang menjamin, karena ajal itu ya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kepentingan dan kewajiban kita ya terhadap keluarga atau siapapun yang sedang sakaratul maut? Maka kewajiban kita adalah mentalkin. Dalam hadis sahih dalam Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah atas kematian kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalimat tauhid ini pemaknaannya banyak ya. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang kita minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu kan senang kalau diminta. Dan orang yang tidak pernah meminta kepada Allah
Secara sederhana tidak pernah berdoa berarti kan? Orang yang tidak pernah berdoa berarti tidak pernah meminta, berarti kan tidak butuh kepada Allah. Kalau tidak butuh kepada Allah berarti dia sombong. Maka di antara indikator orang sombong itu tidak mau berdoa, tidak meminta pada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang sering berdoa, meminta kepada Allah, Allah itu senang diminta. Kan Bapak Ibu juga kalau diminta anak senang ya. Kadang-kadang mohon maaf Bu, suami itu kadang-kadang ingin diminta gitu kan. Walaupun ibu inginnya suami ya hideng we sorangan gitu kan, langsung saja memberi. Tapi rasanya agak beda Pak. Kalau diminta itu beda gitu. Ya. Sebetulnya ingin memberi tapi hoyong diminta heula. Baru kemudian dikasih. Bahkan sebetulnya sudah disiapkan begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semakin kita banyak berdoa kepada Allah, semakin kita banyak meminta kepada Allah, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat, terutama di sujud-sujud terakhir, ya, maka Allah itu sangat senang. Dan Allah menjamin kan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, kan gitu ya. Dan jika hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku ini dekat, kan gitu. Ud'uli, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa-doa kalian. Maka berdoalah, dan tidak rugi kalau kita berdoa begitu. Wad du'a'u mukhul ibadah, dan doa itu inti ibadah. Salat itu isinya, bacaan salat adalah doa. Ya. Dan ketika kita berdoa menghadap kepada Allah, maka hati kita harus hadir, hudurul qalbi. Karena definisi khusyuk itu ya hudurul qalbi, hati kita hadir. Tapi betapa sulitnya Bapak Ibu. Kita sholat sudah bertahun-tahun, mungkin belasan puluhan tahun, tapi sangat sulit. Mulai dari awal takbiratul ihram sampai salam, menghadirkan hati ini tanpa jeda, tanpa iklan dulu gitu ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ingat terus kepada Allah, sulitnya bukan main. Padahal sholat kita tidak 20 menit, apalagi 1 jam gitu ya. Sholat kita paling lama berapa menit gitu ya. Ya sampai salam lah, kalau yang 2 rakaat, ya 2 rakaat itu mungkin 3 atau 5 menit. Tapi betapa sulitnya kita ingat kepada Allah dari awal sampai akhir. Ya, begitu Allahu Akbar, Allahu Abrai, brai kan gitu ya. Jadi ingat masalah. Ya, kunci rumah yang sebelum sholat dicari-cari nggak ketemu, ketemu ketika sholat Pak. Ya, dan kadang-kadang ide-ide itu sebelum sholat kita mikir apa ini ya idenya, itu nggak kepikiran. Ketika sholat ketemu Pak. Akhirnya sholat kita itu jalan-jalan Pak. Ya, jalan kemana gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali lagi. Jadi sekali lagi bahwa kewajiban kita keluarga intinya kepada orang yang sedang sakaratul maut, apakah itu orang tua kita, ayah, ibu, ataupun suami, ataupun istri, anak, siapapun ya, itu adalah mentalkinkan. Berarti kita harus dekat. Ya, dibisikkan ke telinganya. Ya. Ayo, Mbah, Pak, Ibu atau ya ayah, ikuti la ilaha illallah. Bapak Ibu jangan dikira pirage maca sakitu gampang. Belum tentu itu. Ya, belum tentu Bapak Ibu. Tidak sedikit yang ketika dia sakaratul maut tidak kenal istrinya. Walaupun dia hidup 30-40 tahun bersama, tapi ketika sakaratul maut, ini siapa? Nggak kenal dia. Anaknya, orang tuanya, kadang-kadang tidak kenal. Ada juga yang ketakutan. Takut. Ya mungkin malaikat masuk gitu. Ya, karena 40 hari itu kan malaikat sudah mengikuti. Bahkan ya setiap dalam 1 jam itu beberapa kali begitu.
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi ada juga ya yang kemudian rasanya dia merasa, oh, ini kayaknya tugas saya menjadi khalifah di muka bumi ini ya, sebagai manusia ini kayaknya berakhir. Ada apa, firasat ya? Ada firasat. Karena farasatul mukmin, firasat orang beriman itu kan tajam, kuat begitu. Maka dia sempat tadi mengumpulkan keluarga, meminta maaf, bahkan wasiat, Pak. Karena ya jarang-jarang gitu kan. Orang kalau sudah sakaratul maut atau sakit, apalagi stroke ya, tidak ingat begitu, wah itu jangankan memberikan wasiat ya, untuk bicara saja tidak bisa begitu. Tapi ada orang yang kemudian dia sempat mengumpulkan keluarga, meminta maaf, bahkan berwasiat. Kalau Nabi kan as-shalah, 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 jaga salat, salat, jangan pernah kau tinggalkan salat, kan begitu. Karena al-ahdul ladzi bainana, ya, perjanjian kita, perbedaan kita antara orang beriman dan orang kafir itu kan salat. Man tarakas salata faqad kafara. Orang yang meninggalkan salat itu dia kufur dia, ya. Kafir dia, tapi kafir di sini bukan berarti kafir keluar Islam, Pak, beda lagi. Ai faqad jahada, dia sudah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian keluarga ini dianjurkan ya untuk hadir tadi, mendekat ke telinganya, terus dibimbing. Bagaimana kalau kemudian sulit ya? Kan agak panjang ya. La ilaha illallah. Yang terbaik memang syahadah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Tapi kan terlalu panjang dan agak sulit. Kalau memungkinkan memang redaksi hadisnya itu la ilaha illallah. Kalau agak sulit juga ya sudah dicoba Allah, 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 Allah gitu ya. Karena dengan melafalkan Allah juga itu sudah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, man qala la ilaha illallah shadiqan. Barang siapa yang ia melafalkan kalimat la ilaha illallah shadiqan, secara benar dan jujur, min qalbihi, yang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam, dakhalal jannata, dia pasti masuk surga. Kalau terusan hadis yang tadi itu, barang siapa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang ketika di sakaratul maut akhir kalamnya, sebelum nyawa lepas dari badannya itu, dia membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Atau saya perkuat lagi dengan hadis yang lain ya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata. Ini hadis populer, Pak. Semua umatku pasti masuk surga. Dalam ilmu balaghah, kalau ada kalimat umum itu kayak kullu gitu kan, jami itu kan semua, itu pasti ada istisna gitu. Istisna itu pengecualian, Pak. Ya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Nah, ini istisnanya dia muttasil, bersambung. Ya. Kemudian sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat, tumut mengikuti ajaranku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang durhaka, tidak mengikutiku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Ini kan pilihan ya. Tinggal kita mau memilih yang mana. Hanya saja Bapak Ibu mohon maaf ya. Kita memiliki pengetahuan. Tapi kadang-kadang kita tahu bahwa sholat tahajud itu maqamam mahmuda. Pertanyaannya, apakah setiap malam kita tahajud? Ada yang iya, ada yang tidak. Oke lah, kalau tidak setiap malam, barangkali dalam 1 minggu itu 3 hari begitu ya. Atau
Ya Ustadz, kita juga suka tahajud kalau ada maunya gitu ya, atau sholat hajat begitu. Kita tahu bahwa sholat tahajud itu derajatnya itu maqamam mahmuda, nilainya sangat tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika Allah menghendaki, maka dia pun akan mulia di sisi makhluknya. Tapi kan kadang-kadang kita ini malas ya. Kenalah dak tahajud ieu. Kalau anak kita suruh misalnya, ayo dek sholat qobliyah dulu, rawatib dulu. Lalu anak kita menjawab, Pak, Bu, sholat rawatib itu kan hukumnya sunnah ya? Iya. Kalau nggak salah sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan kan nggak berdosa. Iya betul. Ya makanya dede mah nggak sholat nggak berdosa ini gitu. Itu anak pinter Pak. Pinter ya. Tapi gimana ya? Ya benar juga, cuman kan masalahnya bukan itu gitu ya. Untuk pengetahuan iya. Artinya begini Bapak Ibu, kita yang tahu fadilah keutamaan itu, keutamaan tahajud ataupun sholat duha ataupun berjamaah apapun, tapi tidak dilaksanakan gitu. Apa bedanya dengan orang yang tidak tahu? Kan orang yang tidak tahu juga tidak melaksanakan. Orang yang tidak punya ilmu tentang tahajud, duha, berjamaah dan sebagainya, mereka tidak tahajud, tidak duha, tidak berjamaah, mungkin tidak infak dan sebagainya. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Satu. Sekarang kita tahu ilmunya, berjamaah 25-27 derajat. Ketika kita mengerjakan kebaikan, Allah menjamin kan di akhir surah Al-An'am itu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang ia berbuat baik satu kebaikan, Allah akan balas 10 kebaikan. Sebaliknya wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Orang yang berbuat dosa satu, maka dibalasnya satu saja. Itu rahmat Allah ya. Ketika kita berbuat kebaikan dibalas 10 kali. Ketika kita berbuat dosa sesuai dengan dosanya. Tapi kalau infak, Allah kasih balasannya itu 700 kali lipat. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu kita mengetahui tapi tidak mengerjakan. Ya, lantas berarti kan sama dengan orang yang tidak tahu. Maka kita yang berilmu ini wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Maka pengetahuan kita ini kalau tidak diamalkan, percuma sih enggak ya, tapi hanya sebagai aksesoris saja. Kata anak santri itu, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tak berbuah. Pohonnya ada dilihat tapi tidak dirasakan gitu, enggak ada manisnya. Manis imannya itu enggak ada. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu ketika orang yang kita kasihi sedang kita bimbing, maka hadapkanlah dia ke kiblat, miring ya, bahasa ininya nyangigir ke kanan Pak. Seperti ketika ia nanti, ya seperti tidur kita kan sunnahnya begitu, bukan terlentang, bukan, tapi miring, apa ya bahasa ininya, nyangigir. Ya nyangigir, bahasa Indonesia aja Pak, miring ya, bukan miring apa ya, ya. Kemudian Nabi kan begini ya, apa ya? Kalau dikasih contoh, membentuk kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Dan itu bagus juga untuk kesehatan, gitu ya. Apalagi kalau tengkurap, Bapak Ibu biasanya kita lihat anak kita tidurnya itu tengkurap, itu baiknya dibenerin gitu ya. Karena selain tidak sehat, jantung dan sebagainya, kalau tengkurap itu nangkuban ya, tengkurap teh ya, nangkuban Pak ya. Itu tidurnya setan nangkurap gitu. Kalau terlentang kemudian Bapak Ibu ini mulutnya terbuka, itu dominan kena eueup-eueup ya. Eueup-eueup teh naon Pak? Bahasa Indonesianya? Ketindihan apa? Ya. Apalagi kalau tidurnya pas tiang. Tiang apa ya? Mungkin kalau dalam fisika gravitasi atau apa gitu ya. Jadi memang bagusnya kalau kita kamar ada tiang itu harus pakai plafon Pak, jangan langsung. Saya nggak tahu ya. Tapi kebanyakan seperti itu ya.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, ngigau ya, ada ngigau tapi susah bangun Pak. Maka benar apa yang Rasulullah SAW sabdakan, menurut fitrah Islam mengajarkan untuk menghadapkan tubuh seseorang yang sakaratul maut itu ke arah kiblat. Itu slide 9A. Ya udah itu betul ya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang kita baca ya selain talqin, tadi talqin kan sudah jelas dan semua sepakat kalau masalah talqin itu semua sepakat. Kemudian yang kedua yang sepakat itu adalah bahwa kita ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, sedang dibimbing talqin, bahkan sudah wafat, itu jangan gaduh, harus tenang gitu ya, harus nyaman, jangan berisik ya. Kemudian selain itu yang sepakat adalah membaca Al-Quran. Jadi semua membaca Al-Quran, artinya yang terdengar itu kan yang baik-baik. Ya, fa inna khairal kalamillah, fa inna khairal kalami kalamullah. Sebaik-baik kalam itu kan kalam Allah. Maka yang diperdengarkan itu adalah ayat-ayat suci. Ya, tapi kemudian ketika Al-Quran semua dibaca, kemudian dibatasi. Ada orang yang membatasi karena terlalu banyak. Udahlah yang kita baca itu surah-surah pilihan saja. Antara lain adalah surah Yasin. Dalam sebuah hadis sebutkan, Ahlul Jannah itu mereka membaca surah Yasin, Toha, dan Ar-Rahman. Kemudian di dalam hadis ya, ini ada dalam kitab Tafsir Surah Yasin karya Syekh Hamami Zadah. Dalam hadis sebutkan muslim laki-laki ataupun perempuan, maksudnya yang sudah yang sedang sakaratul maut atau sudah wafat, dibacakan surah Yasin ketika sakaratul maut, maka akan turun kepadanya 2 malaikat yang kemudian malaikat yang turun itu mereka semua ya, jumlahnya sejumlah setiap huruf yang dibacakan. Dalam setiap huruf itu ada 10 malaikat, mereka berdiri di hadapan keduanya berbaris sambil mendoakan, memohonkan ampunan. Mereka menyaksikan ketika jenazah tersebut dimandikan dan mereka mengantarkan jenazahnya ketika hendak dikubur. Bapak Ibu, untuk masalah ini jangan dipikirkan alam kita ya. Bapak Ibu kan kita juga mengimani ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan ketika sakaratul maut. Bapak Ibu sekarang kita sedang duduk di masjid. Bapak Ibu thalabul ilmi, Bapak Ibu i'tikaf, ada di masjid. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia dengan susah payah mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian tidaklah suatu kaum majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatarasuna al-Qur'ana, tidaklah suatu kaum dia kumpul di masjid, itu lafadznya langsung masjid ya, Baitullah. Ya, masjid itu Baitullah. Kemudian mereka mengkaji Al-Qur'an. Ya, mengkaji Al-Quran itu bisa, hamalatul Quran itu satu, Bapak Ibu bisa melihat Al-Quran pun sama, mendengarkan, membaca, menghafal, mengkaji, mentadaburi, mengamalkan, menyebarkan. Itu 8 ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, saya ingin dengar saja, yang paling mudah kan mendengarkan. Apa mendengarkan itu bermanfaat? Bermanfaat, dapat pahala, dapat, bahkan dapat rahmat Allah. Allah yang bilang ya dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an kan gitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'ulah, dengarkan. Itu menggunakan kalimat istama'a yastami'u, sulasi mazid warna ketiga itu. Ya, artinya apa? Betul-betul meresapi mendengarkannya itu. Wa angsitu, dan diam, jangan ngobrol. Kan kira-kira begitu. Fokus. Kenapa harus mendengarkan dan harus diam? La'allakum turhamun, agar engkau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ketika Bapak Ibu umroh pertama kali biasanya ya, ataupun haji pertama kali, lalu Imam Masjidil Haram itu baca Al-Qur'an.
kok tiba-tiba mata kita menucurkan air mata ya? Padahal kita nggak paham yang dibaca itu apa, surah apa, artinya apa, nggak tahu kita. Tapi kok tiba-tiba kita sedih, nangis gitu. Ya, apa nangisnya? Jangan-jangan nangisnya keinjak orang gitu. Enggak juga, Pak. Dan saya tanya juga memang begitu. Lalu saya tanya, emang Bapak Ibu paham apa yang baca imam? Enggak. Tapi kok kemudian menangis? Enggak tahu ya. Kayaknya saya itu dalam sholat itu nikmat gitu. Asa deket jeung pangeran teh gitu ya. Nah itu. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Jangankan orang yang faham isinya, kita tidak faham saja gitu kan. Kita hanya mendengar saja. Kalau Allah berikan hidayah, itu dalam hati Bapak Ibu, apa ya? Seolah-olah Al-Quran itu menembus hati kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita atas dosa-dosa, mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini tidak lama, sebentar, singkat. Dan itu semua tidak dibawakan begitu. Dan menyadarkan kita untuk selalu beramal. Makanya tadi saya bilang, betapapun ilmu tinggi kalau tidak diamalkan percumalah. Walaupun tadi tanda petik percumanya ya, enggak juga sebetulnya. Biar harta pun banyak kaya raya, tapi kalau tidak beramal pun sama percuma. Kekuasaan tinggi, tapi tidak bermanfaat, tidak diamalkan untuk di jalan Allah juga percuma. Apa dalilnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik di antara kalian amalnya? Bukan ayyukum ahsanu ilma. Siapakah di antara kalian yang tertinggi ilmunya? Bukan ayyukum aktsaru amwala. Siapakah di antara kalian yang terbanyak hartanya? Bukan ayyukum ahsanu riasa. Bukan yang tertinggi kedudukan dan jabatannya. Bukan. Tapi apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Maka ya amal soleh begitu. Siapapun bisa Bapak Ibu. Tadi saya belum bisa baca Al-Quran gimana ya? Ya sudah dengarkan saja. Kan begitu. Kalau belum bisa baca Al-Quran dengarkan saja. Tapi harus mau belajar kan begitu. Alif, ba misalnya kan. Bahkan di dalam hadis itu orang yang belajar Al-Quran. Kemudian dia tertatih-tatih. Ya udah malu, sudah pensiun, sudah apa. Orang gimana bilangnya sampai keringatan Pak. Dalam hadis itu dikasih pahala 2 Pak. 1 pahala belajarnya, 2 yang kedua pahala susah payahnya itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, selanjutnya ini fadilah surah Yasin itu mungkin nanti ya di tafsir surah Yasin secara khusus gitu ya. Makanya kita di PMIK ya di pesantren tahfidz PMIK Nur Rahmah yang saya bina itu, ini tahun ketiga Bapak Ibu. Kita punya amaliyah begini. Amaliyah kita itu santri jam 3 atau setengah 4 bangun, lalu tahajud. Tahajudnya sengaja 8 rakaat ya. 2 rakaat ya. Saya bilang kalau kalian mampu murojaah itu di dalam sholat. Karena sebaik-baik murojaah itu ya memang di dalam sholat gitu. Kalau bisa 1 rakaat itu 1 halaman. Misalnya dari Alif Lam Mim sampai wa ma kanu muhtadin. Nanti rakaat keduanya mathaluhum sampai uiddat lil kafirin gitu. Kalaupun tidak 1 halaman dibagi 2. Jadi setengah-setengah gitu kan. Kemudian selesai itu saya bilang kalian belajar istighfar. Baca istighfar 100 kali. Bawa itu tasbih. Barangkali tasbih itu menjadi bukti kebaikan kalian. Kalau enggak punya tasbih ya pakai jari lah, enggak apa-apa kan begitu. Kemudian berdoa, silakan berdoanya bebas. Kalau saya berdoanya setelah 2 rakaat itu, ya Allah terkhusus bagi mereka yang mewakafkan, mengidfakan dan sebagainya. Allah mengetahui nama-namanya. Allahumma yassir umurahum, ya Allah mudahkanlah urusan mereka. Waqdi jami'a hajatihim, penuhilah semua kebutuhan-kebutuhannya dan seterusnya. Lalu saya bilang naik lagi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat turun kemudian baca sholawat 100 kali karena kita butuh kepada Rasulullah SAW dalam arti gitu ya, butuhnya ya ke Allah gitu kan. Tapi kan Allah saja bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Masa kita tidak mau? Dan doa kita ini kalau kita tidak membaca sholawat itu mudabdabun.
bainas sama'i wal ardi, terkatun-katun antara langit dan bumi, maka baca sholawat. Dan memang dalam hadis, barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, aku balas 10 kali, dan seterusnya. Banyak hikmahnya. Lalu berdoa, maka doa saya yang kedua itu khusus keluarga. Kemudian saya mendoakan, ya Allah, terkhusus anak saya Nasiruddin Muhammad Amin, Siti Zainab, Fatur Rahman, Fadlan Abdul Hafid, disebutkan semuanya, gitu kan? Termasuk istri juga ya, sebutkan ya. Kemudian santri juga, mahasiswa saya, jamaah saya, termasuk Bapak Ibu. Walaupun saya tidak kenal, Allah kan Maha tahu itu. Ya Allah, jamaah saya, Allahumma faqihna wa faqihum fid din, wa alimna wa alimhu ta'wil, berikan pemahaman mereka dalam agama, ajarkan mereka ta'wil, tafsir. Waj'alna, jadikanlah kami semua tadi yang disebutkan itu min ibadikas sholihin, termasuk hambamu yang soleh, yang sabar, yang penuh bersyukur, yang bertakwa, yang muhsinin, yang mampu berinfak di jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Lalu saya baca Al-Fatihah, begitu seterusnya. Naik lagi 2 rakaat yang ketiga berarti. Kemudian setelah itu yang dibaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu yang 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan 100 kali. Lalu apa doa saya? Saya berdoakan khusus pondok. Allahumma ja'al hadal ma'hada ma'hadan marhuma wahbuba. Ya Allah, jadikanlah pondok ini pondok yang dicintai, pondok yang penuh rahmat, pondok yang memang dicari, dan jadikanlah ahlinya, penduduk pondok itu al-umara wal ulama, mereka di mana mereka nanti mungkin jadi umara pemerintah, mungkin jadi ulama tapi yang soleh, dan seterusnya gitu ya. Selesai itu naik lagi 2 rakaat keempat berarti. Apa yang saya baca? Saya baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seolah-olah kita berkata, ya Allah, bagaimanapun ikhtiar saya, bagaimanapun saya punya ilmu, bagaimanapun kemudian Engkau anugerahkan relasi saya yang banyak, tapi kalau tidak ada pertolongan-Mu ya Allah, tidak bisa, tidak ada apa-apa. Dan ternyata rencana Allah itu lebih hebat, lebih baik, lebih maslahat daripada rencana kita. Maka semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, hanya kepada Allah kita bergantung dan meminta. Maka disitulah ada tawakal Bapak Ibu, pasrah. Walaupun kita usaha ikhtiar maksimal, kemudian belum berhasil, ya sudah, nggak apa-apa, ikut saja gitu kan. Mungkin Allah mengetahui apa yang terbaiknya. Kemudian kewajiban yang lain ya, ini waqulu linnasi husna. Waqulu, dan katakanlah ya, kalian berbicara dengan orang-orang itu dengan yang terbaik. Hanya slide sebelum itu kan, sebelum itu. Ini umum ya, waqulu ini kan fi'il amar. Perintah kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang itu husna, harus baik. Nah, ini perintah. Maka sebaliknya berarti, nah ini ya, sebaliknya kalau kita berkata buruk, misalnya menghina, mencela, membuli dan sebagainya, itu kan haram, berdosa. Itu keharaman kita memperolok-olokkan lain, menghina, itu surah Al-Hujurat Pak, ayat berapa ya, ayat 11 ya kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Nah, di bawah itu ada hikmahnya ya. Kalau kita berkomunikasi dengan orang dengan cara yang baik, al kalimatut thayyibah tajra'u lakal qabul. Maka kalau kita berkomunikasi, berbicara dengan orang-orang itu dengan kalimat yang baik, artinya kan ada sapa, salam, senyum ya. Jadi kalimat yang baik itu dia verbal, non verbal Pak. Maka tajra'u akan menanamkan penerimaan, orang akan menerima. Apalagi kalau kita bicara, kata ahli bahasa, al-kalamu idza kharaja minal qalbi dakhalal qalba. Ucapan kita ini kalau dia keluar berasal dari hati nurani yang ikhlas, dakhalal qalba, dia akan menembus kepada hati orang lain. Maka Bapak Ibu, ketika kita memberikan nasihat kepada anak, itu jangan emosi. Bapak juga sama ketika mendidik istri, jangan emosi. Lalu bagaimana? Harus betul-betul dari hati yang ikhlas. Insya Allah bisa menembus hati lagi.
Kemudian yang kedua, wa tutibu biha qulubal man haulak, dan itu akan membuat nyaman, kebaikan orang-orang sekitarmu. Contohnya beginilah. Bapak Ibu, kita sedang ada di suatu tempat misalnya. Tiba-tiba ada orang marah-marah. Kira-kira enak nggak? Kan marah-marahnya bukan kepada Bapak Ibu, dia sedang marahin siapa gitu. Kira-kira enak nggak? Nggak enak kedengarannya juga. Padahal marahnya bukan kepada kita, tapi suasananya jadi nggak enak. Kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian kalimat itu baik, maka akan kedengarannya enak juga. Wa ya'lu biha qadruka. Yang ketiga, ucapan-ucapan yang baik itu akan mengangkat kemuliaanmu. Maka orang dinilai dari ucapannya juga, Pak. Walaupun ucapan itu zahir ya, hati kan tidak tahu gitu. Tapi paling tidak memang barometernya adalah ucapan. Dan biasanya orang yang tidak mampu mengendalikan emosi, marah dan sebagainya, itu yang keluar bukan bahasa manusia, nanti bahasa hewan itu yang keluar. Maka terus terang saja Bapak Ibu, kita ini sedang degradasi akhlak lah memang ya. Misalnya jiwa pemaaf itu jarang ya, sulit ya. Orang di jalan senggol motor dengan motor, itu kan biasa sebetulnya. Kenapa kemudian kalau dua-duanya saling meminta maaf enak rasanya? Tapi yang terjadi enggak. Ya. Pokoknya adu mulut. Ya, bahasanya bahasa manusia dulu. Lama-kelamaan darah naik, kemudian bahasa binatang. Ya, yang keluar bahasa binatang, Pak, karena akalnya hilang. Ya, kemanusiaannya hilang. Selesai pakai bahasa, pakai tindakan. Yang satu kebetulan bawa bawa kunci Inggris, yang satu bawa kunci India lah kira-kira gitu. Wah, timpuk-timpuk gitu kan. Akhirnya apa? Yang satu mati, yang satu hidup. Yang mati innalillahi gitu ya, yang hidup juga innalillahi. Kenapa? Masuk penjara dia. Kenapa itu terjadi? Karena keduanya tidak mampu mengendalikan amarah hanya beberapa detik saja. Seandainya keduanya bisa mengendalikan amarah, kemudian saling memaklumi, karena di jalan mungkin padat, macet dan sebagainya, saling memaafkan, selesai itu. Tapi kan enggak. Pertanyaannya, kenapa enggak mau saling memaklumi dan enggak mau minta maaf? Karena ada ananiyah. Ananiyah itu ego. Egonya apa? Oh, saya ini benar, kamu yang salah. Saya ini hebat. Kan begitu. Maka Bapak Ibu, kalau ada dua begitu, memang salah satunya harus mengalah. Kalau tidak mengalah ya begitu. Jadi kalaupun, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus mengorbankan. Sebetulnya kita yang benar, dia yang salah. Tapi agar tidak menjadi sesuatu, lebih baik kita mengalah saja. Ketika kita mengalah itu, kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan dia sebetulnya. Sebab kalau tidak mengalah, ya bisa jadi salah satunya atau keduanya jadi masalah gitu. Begitu juga dalam kehidupan keluarga. Kalau suami tidak mengalah, istri tidak mengalah, ya sulit begitu. Ya. Istrinya ingin ke pasar baru belanja baju, suaminya ingin ke pasar burung, lihat-lihat burung. Akhirnya rame gitu. Pokoknya mah ke ibu heula, cek bapana. Pokoknya ke pasar burung heula. Terus 1 jam ya, akhirnya baud. Nu tadina dek makan teh teu jadi, teu enak gitu kan. Sampai 2 jam 3 jam nggak jadi berangkatnya itu. Yang jadi dongkol dalam hati. Coba kalau kita kemudian win-win solution. Apa win-win solution itu? Nggak ada yang dikalahkan, semuanya menang gitu. Lalu gimana? Oke deh Bu, kalau begitu Bapak antar Ibu ke pasar baru ya. Ingat Bu, 1 jam ya. Tapi nanti Ibu antar Bapak ke pasar burung. Oke deh, deal. Begitu ke pasar baru, kata Bapak, Bu udah 1 jam. Karek dia nawar. Gitu ya. Kurang ternyata. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu, karena sebentar lagi sudah isyraq ya. Ada doa ya. Doa dimudahkan menjelang sakaratul maut. Oh, ini satu lagi, yang keempat, wa yazidu biha ajroka, dan menambah pahala Bapak Ibu, menambah pahala. Oke, slide selanjutnya, mungkin Bapak Ibu kita baca bareng ya, yang ini nih, mangga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma
hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Baik, slide selanjutnya ada 10 permintaan. Ini yang selalu Ustadz Abdul Somad disebarkan, dan ini sangat bagus. Pertama, doa pertama, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama. Yang kedua, kesejahteraan, kesehatan jasmani. Sehat itu penting. Kalau sakit ya agak sulit. Tapi ketika kita sakit, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Oh, Allah nyuruh kita istirahat, kan gitu ya. Dan biasanya orang yang sakit lebih banyak ingatnya kepada Allah. Biasanya begitu ya. Kemudian yang ketiga, ilmu, memohon ilmu yang bertambah ya, tapi barokah. Yang keempat, memohon rezeki yang barokah juga. Yang kelima, diterima taubatnya sebelum meninggal, dan diterima itu sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan. Ya, itulah maka ketika talqin itu dipegang Bapak Ibu. Kalau si kaki, ujung kaki masih anget, ya itu tanda-tanda fisik ya, medis lah. Itu masih. Tapi kalau sudah dingin, dan itu kan sedikit-sedikit Pak, dingin terus. Oh, ini masih anget tuh urna, dengkulnya masih berarti. Nah, itu talqin saja. La ilaha illallah. Ayo mak ikut. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah di sini, kemudian dia bertaubat, itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bertaubat seperti itu? Fir'aun. Di akhir surah Yunus sebelum akhir ya, dia bilang kan, amantu, aku beriman kepada Tuhannya Musa. La ilaha illallah, tapi tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena sudah sampai tenggorokan, gitu ya. Kalau sudah sini ya sudah terus gitu ya. Nah kemudian ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sakratul maut. Ini Allahumma hawwin fi sakratul maut. Kemudian wan najata minan nar, selamatkanlah kami dari api neraka, serta kami memohon ampunan ketika dihisab. Selanjutnya terus apa yang dibaca ketika menutup mata ya, kan mayit itu kata Nabi ketika nyawa berpisah dari badan itu, maka yang terakhir itu mata itu ngikut lihat, mata lihat, maka begini, mata melihat, maka ada doanya sambil diusap. Coba kita ngusap diri sendiri deh, ikuti Bapak Ibu ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mudah ya? Mudah kan? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah, aku melakukan ini menurut tuntunan Rasulullah SAW. Setelah itu baca tasbih subhanallah. Termasuk kalau ketika nanti menguburkan, tapi itu ada babnya. Selain memejamkan mata, dianjurkan juga mendoakan jenazah dengan perkataan yang baik. Salah satu ya doa yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah, mari kita baca Bapak Ibu, Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Kemudian lalu apa yang dilakukan keluarga setelah yang bersangkutan wafat? Saya kira ini harus agak cepat ya. Tadi memejamkan mata sudah. Kemudian yang kedua selanjutnya, slide 20, melemaskan persendian, mengembalikan ke tempatnya masing-masing. Jadi kalau kaku atau apa ya, termasuk juga pakaian Pak, itu bisa dibuka ya. Tapi tunggu dulu Pak. Jadi dari segi medis itu, kalau saya tidak keliru ya, dari pas wafat, nah, kita kan tahu bagaimana dia sudah wafat atau belum itu. Misalnya satu ini ya urat nadi ya, atau langsung dengerin dari sini jantungnya. Kalau sulit ini napas ya, napas. Kalau masih sulit ambil gelas lalu diginikan. Kalau masih ada cermin. Kalau masih ada itu berarti masih ada Pak. Iya, masih ada berarti. Karena kadang ada juga itu berapa lama itu? 2 jam lah. 2 jam. Biarkan dulu 2 jam. Jadi jangan pas wah langsung dibukaan gitu kan. Ternyata pas dimandikan dia hidup lagi gitu. Karena memang belum wafat gitu kan. Karena ada jedanya. Kemudian
Lalu apa yang dilakukan keluarga? Tadi ya, sudah ya, melemaskan kakinya juga sama, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar tidak mengembung. Disunahkan melepaskan semua pakaian yang dikenakan dan meletakkan si mayit di atas ranjang atau tempat lainnya yang lebih tinggi dari tanah. Juga disunahkan menghadapnya ke arah kiblat seperti waktu sekarat. Akan lebih baik lagi yang melakukan itu adalah orang yang paling mengasihi. Sungguh bahagia Bapak Ibu ketika kita dibimbing talqin oleh anak-anak kita sampai dikurebkeun ge ku budak anu ngagotong oge budak gitu kan, anak kita yang soleh dan solihah. Terakhir inilah yang akan kita bahas bulan depan insyaallah, pemulasaraan jenazah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah waktunya kita salat isyraq. Sekali lagi doa yang 10 itu ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, mari kita baca, mari kita amalkan. Dan yang terpenting ilmu bermanfaat itu kan ilmu yang diamalkan Bapak Ibu. Ya, kita berusaha menambah wawasan pengetahuan kita, tapi jangan lupa kita juga harus mau beramal. Ingat bahwa semakin hari umur kita semakin bertambah, hakikatnya kita mendekati ajal. Hakikatnya kita mendekati ajal. Maka waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Saya kira itu. Kalau ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya kata kerabat, saudara atau mungkin kita sendiri ketika sakit kan insya Allah dirawat di rumah sakit ya. Dengan umpamanya rumah sakit yang aturannya ketat, ketika dia akan mendekati sakaratul maut, mungkin keluarganya pun tidak bisa membimbing untuk mentalkinkan gitu. Apalagi kalau di rumah sakit yang mungkin non muslim. Nah itu untuk mengantisipasi demikian itu gimana Pak Ustaz? Baik, pertama pilihlah rumah sakit kita Bapak Ibu. Itu karena masalah akidah, mohon maaf ya, apalagi di akhir hayat Pak. Pertama sekali lagi pilih rumah sakit kita, artinya ya muslim lah. Satu, ada aturan begitu. Kalau kita sama sekali nggak bisa masuk, sebetulnya kalau nggak salah mungkin saja ya bisa masuk, ada diplomasi dan sebagainya. Kalau enggak titip ke perawat Bu, perawat atau dokter atau siapa, kan kita bisa lihat di kaca ya, kalau bisa dilihat di kaca. Tapi saya kira dengan diplomasi yang baik bisa itu, cuman nggak bisa rame-rame gitu ya, mungkin hanya satu orang saja. Ya diplomasilah yang baik dan bagaimana. Saya kira kalau mereka sama-sama muslim dan faham. Kalau dokter dan perawatnya belum faham, kita bicara baik-baik, tidak perlu dengan emosi kan begitu. Kalau memang ketika itu ya kelihatan kan kalau mau sakaratul maut itu ada ininya, walaupun kita tidak tahu kapan kan begitu. Nah, kalaupun sama sekali kita tidak bisa masuk karena khawatir dokter atau perawat disalahkan, maka kita titip, tolong ditalkinkan seperti itu. Itu Bu ya. Ya dipilihkan aja, jangan rumah sakit yang itu gitu ya. Yang saya kira rumah sakit Al Islam, Muhammadiyah juga banyak lah gitu ya. Ada lagi Bapak tadi? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kejadian di masyarakat umum, apakah ada kaitannya dalam Islam mengenai mati suri? Oh iya, betul. Mati suri ya. Saya memang mohon maaf belum pernah mengkaji mati suri itu ya. Mati suri itu kan dia mati secara medis ya. Tapi kan hakikatnya belum, makanya dia hidup lagi gitu ya. Adapun yang kemudian orang mati kemudian dihidupkan lagi memang ada dan kita percaya itu. Misalnya Nabi Isa menghidupkan yang mati. Surah Al-Baqarah itu kan panjang sekali Pak. Itu cerita berkenaan dengan pembunuhan itu. Lalu untuk mengungkap itu singkat ceritalah. Si mayitnya diangkat, dipukulkan oleh bagian ekor dari sapi betina yang warna keemas-emasan yang hampir mereka tidak bisa membeli karena membelinya harus seharga seberat